Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Teman-teman, hari ini mau ikutan ibadah. Piknik sudah mandi, teman-teman juga harus mandi ya. Sikat gigi, enggak mau. Nggak ada yang mendekat-dekat loh. Nah, sikat itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini? Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Kau boleh karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk makanan, pakaian, minuman, kesempatan belajar yang juga Kau boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap hal yang Kau boleh berikan, dalam setiap hal yang Kau boleh berkati dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai sehingga kami boleh beribadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga boleh mendengarkan cerita dengan baik. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kuat, Hebat, dan Besar. Karena Tuhan Yesus kita kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Bisa kan? Sekali lagi ya. Kuat-kuat yang berkuat, hebat-hebat yang berhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang berkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita ya. Adik-adik duduk yang manis dan mendengarkan ceritanya dengan baik ya. Halo, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi. Nah, sebelum Lause bercerita, hari ini Lause mau memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik cukup menjawabnya dengan benar atau salah. Nah, yang pertama, apakah boleh mengambil barang yang bukan milikmu? Apa jawabannya? Ya? Salah, betul, salah. Nah, yang kedua, apakah kalian harus mentaati orang tua kalian? Jawabannya adalah benar. Yang ketiga, apakah sangat penting untuk menghafal firman Allah? Jawabannya apa adik-adik? Apa? Benar. Ya. Nah, adik-adik, pertanyaan tadi itu mengajar kita untuk mengambil keputusan. Mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kita tahu apa yang benar, apa yang salah dari belajar firman Allah. Seperti Yesus adik-adik. Nah, waktu Yesus itu dicobai oleh iblis, Yesus menggunakan perkataan firman Allah untuk melawan godaan iblis. Nah, hari ini Lause akan cerita bagaimana caranya Yesus melawan godaan iblis. Nah, sebelumnya kita mau lipat tangan dulu, kita mau berdoa. Semua lipat tangan berdoa. Oke? Bapa kami di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah siap untuk mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Kami mau memakai telinga kami untuk mendengar dan memperhatikan cerita firman-Mu. Berkati kami dan juga berkati Lause yang akan bercerita. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mau tahu ceritanya kan? Gini ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus dia sudah dewasa dan umurnya waktu itu kira-kira 30 tahun. Dan Tuhan Yesus juga sudah dibaptis di Sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus pergi ke padang gurun, padang pasir untuk dicobai oleh iblis. Nah, selama 40 hari, 40 malam Yesus itu berpuasa di padang pasir. 40 hari dan 40 malam adik-adik. Menurut kalian itu kira-kira bagaimana ya kondisi tubuhnya itu Tuhan Yesus? Bagaimana? Ya, pasti Tuhan Yesus itu lemas, lemah dan juga lapar. Iya adik-adik. Sedangkan kita saja, kalau kita tidak makan satu hari itu, pasti kita lapar ya. Nah, apalagi Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam. Dan iblis tahu bahwa Tuhan Yesus itu pasti lapar. Dia coba menggoda Yesus. Maka iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Ayo, ubah, kamu kan lapar. Ayo, ubah." Tapi apa yang dikatakan Yesus, walaupun Yesus itu lapar adik-adik, tapi dia tidak mau menyenangkan hati iblis. Dan dia memakai perkataan firman Allah. Dia berkata kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang hidup dari mulut Allah." Nah,
Setelah mendengar itu, iblis tidak bisa berkata apa-apa. Tapi apakah dia menyerah? Tidak, adik-adik. Dia tidak menyerah. Dia membawa Yesus ke atas atap rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, di atas atap rumah itu, dia berkata kepada Yesus. Dia bilang, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis mengenai engkau, yaitu Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong engkau, menatang engkau, menopang engkau, supaya tidak sampai jatuh ke tanah." Nah, si iblis ini pintar juga, adik-adik. Ternyata dia juga bisa memakai perkataan firman Allah, tapi dengan cara yang salah. Tuhan Yesus ini sebenarnya bisa, tapi Yesus tidak memakai kekuatannya, kuasanya itu yang besar untuk sok ataupun sembarangan. Dia tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Maka dia berkata kepada iblis sekali lagi bahwa ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, adik-adik, Yesus pakai firman Allah satu kali lagi untuk mematahkan godaan iblis. Apakah iblis akhirnya menyerah? Ternyata tidak, adik-adik. Dia tidak menyerah. Dia mencoba lagi. Dia membawa Tuhan Yesus itu ke atas puncak gunung yang tinggi sekali. Nah, dari sana dia berkata, dia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus, "Nah, ini adalah semua kerajaan dunia dan semua kekayaannya. Aku akan memberikan ini semua kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku." Semua kekayaan aku berikan kepadamu. Semua kerajaan ini, sujud menyembah aku. Mendengar itu adik-adik, Yesus marah. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah." Wah, adik-adik, setelah 3 kali iblis mencoba untuk menggoda Yesus, tidak berhasil. Akhirnya dia pergi dari hadapan Yesus. Nah, setelah dia pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya itu untuk datang untuk melayani Yesus yang sudah lapar dan lemah. Nah, begitulah adik-adik, seperti Yesus. Kita harus seperti Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bisa seperti Yesus yang kuat di dalam menghadapi godaan iblis? Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah untuk melawan serangan musuh atau iblis. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan senjata Allah yaitu ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, dan baju sirah keadilan, perisai iman, sepatu atau kasut untuk memberitahu orang-orang tentang Yesus, dan yang terakhir pedang roh yaitu firman Allah. Nah, seperti Yesus, kita juga harus belajar membaca firman Allah dan menghafalnya supaya kita bisa mengerti dan juga mentaati firman Allah, sehingga ketika iblis datang menggoda kita, kita bisa melawan godaan iblis itu dengan perkataan
firman Allah seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Oke? Nah, selesai sampai di sini ceritanya Lause hari ini. Nah, sebelum aktivitas dan juga ayat hafalan, kita mau berdoa. Nah, semuanya adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan untuk bisa lebih mengerti dan bisa taat kepada firman-Mu. Beri kami semangat untuk terus membaca dan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sekarang setelah ayat hafalan, untuk aktivitasnya nanti Lause akan memberikan beberapa gambar untuk adik-adik gambar. Adik-adik cukup pilih salah satunya. Misalnya seperti ini adik-adik. Nah, Lause pilih salah satu yaitu pedang roh. Adik-adik bisa gambar demikian. Adik-adik pilih, ada itu ikat pinggang, perisai, dan juga ketopong, baju sirah. Terserah adik-adik mau pilih yang mana. Adik-adik gambar dan juga bisa diwarnai. Setelah itu hasilnya adik-adik kirim ke grup sekolah minggu. Oke? Nah, selesai sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu, dadah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Ayo kita angkat satu pujian happy ya. Iya, 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 iya. Happy ya, iya, iya. Saya senang jadi anak Tuhan. Pian jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita harus selalu senang menjadi anak Tuhan, apapun keadaannya, apapun situasinya. Oke? Happy ya, ya, ya. Happy ya, ya, ya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Pian jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, ya, ya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik jangan lupa ayat hafalan dan aktivitasnya ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu,
Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Kenapa aku mencintai suratmu? Aku merendungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merendungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bye-bye. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari.